Shalom pendengar yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam program Waktu Teduh bersama Renungan Harian terbitan Yayasan Pelayanan Gloria. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Izinkan Roh Allah memberikan kita hikmat agar kita dapat semakin mengenal, mengasihi, dan memuliakan Tuhan setiap hari. Bagian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini adalah dari Yoel pasal 2 ayat 12 sampai 17. Saya akan membacakan sebagian daripadanya. Tetapi sekarang juga, demikianlah firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, menangis dan meratap. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Ia menyesal atas malapetaka yang hendak didatangkannya. Siapa tahu ia mau berbalik dan menyesal, dan ditinggalkannya berkat menjadi kurban sajian dan kurban curahan bagi Tuhan Allahmu. Pendengar yang mengasihi Tuhan, ayat yang kita renungkan secara khusus hari ini adalah dari Yoel pasal 2 ayat 13. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Ia menyesal atas malapetaka yang hendak didatangkannya. Renungan hari ini berjudul Mengoyakkan Pakaian. Mengoyakkan pakaian yang sedang dikenakan merupakan tradisi umat Israel untuk menyatakan perkabungan, duka cita, atau penyesalan. Ini mereka lakukan ketika mendengar berita duka, mendapat ancaman musuh, atau menghadapi musibah besar. Mengenakan pakaian yang compang-camping menunjukkan kesedihan, pengakuan dosa, atau pertanda merendahkan diri di hadapan Tuhan. Sekalipun sebagian tokoh dalam kisah Alkitab melakukan tindakan ini dengan tulus, tetapi banyak juga yang melakukannya sebagai formalitas. Mereka mengerjakannya hanya sebagai wujud dari sebuah tradisi, tanpa sungguh-sungguh menunjukkan perubahan perilaku. Patutlah Allah mewartakan penghukumannya atas mereka. Itu sebabnya Allah menegur serta mengkritik umatnya agar mereka tidak hanya mengoyakkan pakaiannya, melainkan mengoyakkan hati mereka. Ya, Dia ingin hati umatnya hancur karena menyadari betapa mereka telah berdosa kepada Allah. Dia menghendaki pertobatan sepenuh hati dari mereka setelah menyadari bahwa mereka telah berlaku tidak setia kepadanya serta mengabaikan segala perintahnya. Bercermin dari bangsa Israel, kita pun diingatkan agar jangan berpuas diri hanya sebatas menunjukkan tanda-tanda pertobatan lahiriah dari dosa dan kejahatan kita. Pengakuan berdosa, tangisan dengan berurai air mata, kata-kata penyesalan, serta berbagai tindakan formalitas tidaklah cukup. Harus disertai adanya perubahan perilaku sebagai wujud hancurnya hati kita. Terlihat dari tindakan nyata sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah. Berpaling dari gelap kepada terang, dari pemberontakan kepada ketaatan,
dari perilaku jahat kepada perbuatan kebajikan, dari hidup yang cemar kepada hidup yang memuliakan nama Tuhan. Pertobatan sepenuh hati selalu disertai dengan perubahan perilaku yang menunjukkan ketaatan kita kepada Allah di setiap waktu. Pendengar yang mengasihi Tuhan, apakah Anda diberkati melalui renungan harian? Jadilah berkat dengan mendukung pelayanan kami. Dukungan Anda dapat disampaikan melalui rekening Bank BCA nomor 4565008880 atas nama Yayasan Pelayanan Gloria. Informasi lebih lanjut mengenai renungan harian dapat dilihat di situs web kami renunganharian.net. Tuhan Yesus memberkati dan menjadikan Anda berkat di hari istimewa ini. Shalom.